Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Pada video kali ini, kita akan membahas materi geografi kelas 11 KD yang keempat, yaitu tentang pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Sebelum melihat lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan juga bunyikan tanda lonceng supaya kalian mendapatkan materi-materi terbaru dari channel Belajar Geo. Kita awali dari pengertian ketahanan pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pengertian ini kemudian diperbarui dan dilengkapi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sementara, menurut Oxfam tahun 2001, ketahanan pangan adalah suatu kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. Dengan demikian, ketahanan pangan bisa kita simpulkan secara singkat adalah kemampuan untuk mencukupi, menjamin, dan memastikan ketersediaan pangan. Dan suatu wilayah atau negara dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila mampu memenuhi 4 komponennya, antara lain adalah selalu tersedia, terjangkau atau accessibility, bermanfaat, dan stabil atau selalu ada. Kita lanjutkan dengan pengertian industri dan bahan industri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri. Rancang bangun itu kegiatan membangun atau mendirikan bangunan pabrik, rekayasa industri itu pengadaan atau pembelian mesin-mesin industri. Pengertian ini juga diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk industri jasa. Inilah gambaran ataupun kegiatan di dalam industri. Menurut Imade Sandi, industri adalah suatu bentuk usaha guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan di dalam jumlah yang besar. Ini ya, termasuk industri makanan ketika dengan menggunakan mesin dalam jumlah yang besar. Sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh dengan harga yang rendah, namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya. Pengertian bahan industri adalah semua benda atau barang meliputi bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, dan barang lain yang akan diolah di dalam kegiatan industri. Oleh karena itu, bahan industri jenis-jenisnya antara lain adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah bahan mentah. Adalah bahan yang diambil langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan industri. Contohnya hasil tambang, hasil pertanian, dan hasil perkebunan.
Di dalam gambar kita contohkan adalah hasil pertanian yaitu kapas dan hasil perkebunan yaitu gelondongan atau kayu batangan. Dua bahan setengah jadi adalah bahan mentah yang sudah mengalami proses pengolahan tetapi harus diolah lagi untuk bisa digunakan. Contohnya adalah benang atau kain, kayu papan atau lembaran kayu, dan karet. Nah, ini contohnya. Benang itu sebenarnya adalah hasil dari pengolahan kapas. Tetapi barang ini belum bisa digunakan lebih lanjut, sehingga harus diolah menjadi kain. Kain pun belum bisa langsung digunakan. Karena itu dua produk ini bisa dianggap sebagai barang setengah jadi. Demikian juga lembaran kayu. Berikutnya adalah bahan baku, adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah lagi menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi. Ini contohnya ya, ada kain yang sedang diolah yang menjadi kain yang siap dimasukkan ke dalam pakaian atau pabrik konveksi. Berikutnya adalah mebel-mebel yang masih mentah, belum dicat atau belum dipelitur, dan ini juga menjadi bahan baku di dalam industri mebel. Yang keempat adalah bahan industri non-barang. Adalah bahan industri jasa seperti industri pariwisata, informasi, telekomunikasi, film, desain grafis, dan lain-lain. Maka produknya atau bahannya adalah berupa software atau aplikasi promosi wisata, kemudian aplikasi ojek online, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengertian energi baru dan energi terbarukan. Perlu diketahui, energi baru dan energi terbarukan adalah dua frasa kata yang selalu beriringan. Dan di Indonesia ini selalu disebut beriringan. Padahal keduanya adalah sangat berbeda. Kita mulai dari pengertian energi baru. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari jenis energi terbarukan atau yang tidak terbarukan. Artinya energi itu sudah lama diketahui. Karena itu contohnya kita bisa ambil dari dua hal. Yang pertama adalah energi baru dari energi yang tidak terbarukan. Ini artinya energi baru ini sebenarnya sudah diketahui lama tetapi baru dikembangkan. Contohnya adalah nuklir. Nuklir ini adalah energi yang sudah lama kita ketahui, yang saat itu orang taunya adalah untuk perang. Tetapi sekarang ini bisa dikembangkan menjadi pembangkit listrik yang kekuatannya sangat besar. Kemudian ada hidrogen, ini pun juga sudah lama dan sekarang sedang dikembangkan untuk bahan bakar. Ada lagi gas metana, batu bara padat, batu bara cair, dan juga batu bara yang dalam bentuk gas. Sementara contoh energi terbarukan, nanti akan kita bahas lebih lanjut, adalah tenaga surya, angin, gelombang, tanaman, dan lain-lain. Dan inilah energi yang terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Jadi energi terbarukan merupakan sumber energi yang benar-benar baru ditemukan dan memiliki sifat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Contohnya adalah energi surya atau sinar matahari. Ini ya yang sekarang sudah mulai banyak sekali dimanfaatkan. Energi angin seperti yang ada di pembangkit listrik tenaga Bayu di Sidrap, Sulawesi Selatan ya, sudah dikembangkan. Ada energi panas bumi seperti di Dieng ataupun di Kamojang, energi aliran air atau air terjun, energi gelombang dan juga arus laut, bahkan juga bioenergi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.